Pernah nggak sih kepikiran punya bisnis keren, tapi langsung mentok, mikirin, duh modalnya dari mana ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah sistem yang dirancang untuk membuktikan kalau modal utama itu bukan uang di rekening, tapi sesuatu yang lain. Yuk, kita mulai. Kutipan ini, wah, kena banget ya. Ini bukan cuma kalimat biasa. Ini adalah inti dari masalah yang sering banget kita hadapi. Penjelasan kita kali ini emang didesain khusus buat memecahkan satu hambatan terbesar yang bikin banyak orang nggak jadi-jadi pengusaha. Oke, kita mulai dari sini. Hambatan paling klasik. Banyak banget dari kita yang percaya kalau nggak punya tabungan pribadi yang gemuk, ya udah mimpi punya usaha sendiri dikubur aja dalam-dalam. Tapi apa benar sesempit itu jalannya? Ini tuh bukan karena idenya jelek atau karena orangnya nggak pinter. Sama sekali bukan. Seringkali cuma ada satu tembok raksasa yang seolah nggak bisa dilewatin, dan tembok itu ya namanya modal. Nah, disinilah letak kuncinya. Kalau kita terus-terusan mikir saya nggak punya modal, ya kita nggak akan kemana-mana. Kuncinya adalah mengubah cara berpikir kita. Masalah ini sebetulnya bisa banget dipecahkan kalau kita tahu cara mencari modal, bukan cuma sekedar menunggu punya modal. Jadi, apa dong solusinya? Nah, sumber yang kita bedah kali ini ngenalin sebuah kerangka kerja yang menurut saya keren banget. Sebuah sistem yang disebut BUMO. BUMO. Ini singkatan dari Badan Usaha Milik Organisasi. Gampangnya gini, bayangin aja sebuah sistem di mana sekelompok orang, bisa teman, tetangga, atau bahkan rekan satu organisasi, bisa bareng-bareng punya dan jalanin bisnis. Meskipun ya itu tadi, mulainya bener-bener dari nol. Dan ini dia angka ajaibnya, 4,5 juta rupiah. Loh, kok bisa semurah ini? Rahasianya simpel, sistem ini pinter banget. Dia memangkas biaya paling gede dalam bisnis retail, yaitu sewa tempat. Kenapa? Karena usahanya langsung dijalankan dari rumah sendiri. Tiba-tiba angka modalnya jadi masuk akal banget kan? Kunci efisiensi modalnya itu ada di pemilihan produknya. Lihat deh, sistem ini nggak jualan macam-macam. Fokusnya cuma ke barang-barang yang perputarannya cepat banget. Air, beras, rokok, pulsa. Ini semua kan kebutuhan harian. Artinya apa? Modal Anda itu nggak tidur kelamaan di rak. Uangnya muter terus, jadi arus kasnya sehat dari hari pertama. Oke, 4,5 juta emang kedengarannya jauh lebih ringan. Tapi gimana cara dapetinnya kalau kita benar-benar mulai dari nol? Tenang, sistem ini ngasih 3 jalur yang sangat jelas dan praktis buat ngumpulin modal itu. Coba perhatiin 3 opsi ini. Bisa patungan rame-rame, bisa cari satu investor tunggal, atau bisa juga digabung. Intinya sama, ini bukan soal nunggu dapat duit, tapi soal aktif membangun kemitraan. Anda itu nggak datang buat minta-minta loh, Anda datang buat menawarkan sebuah peluang kerjasama yang menguntungkan. Nah, ini perubahan pola pikir yang paling penting. Dengerin deh betapa kuatnya penawaran ini. Simple, langsung ke intinya, dan kedengaran profesional. Anda nggak bilang, Pak tolong bantu saya, tapi Anda bilang, mari kita bermitra. Ini nunjukin kalau Anda serius. Ada yang kelola, ada laporan rutin, dan ada bagi hasil yang jelas. Transparansi itu kuncinya. Nah, setelah modalnya kekumpul, gimana caranya biar semua pihak seneng dan bisnisnya bisa jalan jangka panjang? Tentu, dari bagi hasilnya. Mari kita bedah strukturnya, karena disinilah letak keawatan dari kemitraan ini. Sistemnya ini pinter banget, karena dibagi jadi 2 fase. Di fase pertama, prioritas utamanya adalah balikin modal investor secepat mungkin. Kenapa? Biar investornya tenang dan kepercayaan terbangun. Nah, begitu modalnya lunas, baru kita masuk fase kedua. Di sini, Anda sebagai pengelola yang kerja tiap hari dapat porsi keuntungan yang jauh lebih besar. Adil kan? Jadi, poin utamanya adalah ini. Keadilan itu bukan cuma sekedar ide, tapi udah ditanamkan langsung di dalam sistem keuangannya. Struktur ini sengaja dirancang dari awal untuk memastikan hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara pengelola dan investor. Jadi nggak ada yang merasa dimanfaatin. Oke, semua ini kedengarannya bagus banget di atas kertas. Tapi pertanyaannya, beneran jalan nggak sih di dunia nyata? Nah, untungnya kita punya studi kasus dengan angka-angka yang real. Dalam contoh kasus ini, modal awalnya sedikit lebih tinggi, yaitu 5 juta rupiah. Dan hasilnya? Luar biasa. Warung kecil yang dijalankan dengan sistem ini secara konsisten bisa menghasilkan keuntungan bulanan rata-rata sekitar 7 juta rupiah. Ini bukti kalau model bisnis yang ramping dan fokus ini emang efektif banget. Dan ini nih bagian terbaiknya. Setelah modal investor lunas di awal-awal, pada bulan ketiga aja si pengelola udah bisa bawa pulang lebih dari 6 juta rupiah per bulan untuk dirinya sendiri. Ini adalah bukti nyata potensi pendapatan yang sangat signifikan dalam waktu yang relatif cepat. Tapi pada akhirnya, kalau kita gali lebih dalam,
Sistem ini tuh lebih dari sekedar angka dan keuntungan. Ada sebuah filosofi yang lebih besar di baliknya. Ini bukan cuma soal buka warung, ini adalah sebuah tangga kehidupan, sebuah jalan buat transformasi diri. Dari yang tadinya mungkin sering mengeluh soal keadaan, menjadi seorang pribadi yang mandiri secara finansial. Ini tentang mengambil alih kendali atas nasib kita sendiri. Jadi, apa pelajaran terbesar dari semua ini? Sederhana banget, berhentilah mencari-cari alasan dan mulailah mencari jalan. Karena modal pertama dan terpenting yang sebetulnya kita butuhkan untuk memulai itu bukan uang, tapi kemauan untuk mengubah pola pikir dan mulai membangun masa depan kita sendiri. Hari ini juga.